Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teresa Sita Ohoy Wutun dengan NIM 2203407007 dengan prodi Matematika Fakultas Sains. Di sini saya akan membuat video tutorial terkait program yang memuat struktur pengurutan, pemilihan, dan pengulangan. Baik, yang pertama saya akan membuat program pengurutan. Baik, saya akan mengambil contoh yaitu menghitung gaji karyawan jika dalam 1 jam itu senilai 80.000. Baik, langsung saja kita ketik di sini program, spasi, judul program yang akan kita ambil yaitu gaji karyawan. Karena di sini gaji karyawan terdiri dari 2 kata, jadi spasinya kita ganti dengan underscore. Lalu kita tambahkan titik koma. Enter. Selanjutnya kita ketik uses CRT. Kita tambahkan titik koma. Enter. Variabel atau var. Enter. Di sini kita masukkan semua variabelnya yang terdiri dari nama, saya singkat dengan nm. Tipe data yang saya ambil yaitu string, titik koma, enter. Tipe data yang kedua yaitu JJK atau jumlah jam kerja. Titik 2, tipe data yang saya ambil integer. Tambahkan titik koma, enter. Yang terakhir yaitu gaji. Atau saya singkat dengan GJ. Titik 2. Tipe datanya itu integer. Kita tambahkan lagi titik koma. Enter. Kemudian kita ketik begin. Enter. Kita ketik CLRSCR. CLRSCR. Kita tambahkan titik koma. Enter. Lalu kita ketik write. Kita tambahkan tanda kutip 1. Kita ketik input nama karyawan. Lalu kita tambahkan tanda petik 1 lagi. Lalu di luar kurung kita tambahkan titik koma. Lalu enter, kita ketik rate. Di sini rate-nya sesuai di write yaitu nama karyawan, tetapi rate-nya itu harus sesuai dengan variabel. Semisalnya di variabel kita nama karyawannya kita singkat nm, di write-nya juga kita tulis nm. Lalu di luar kurung kita tambahkan titik koma. Lalu enter. Kita ketik lagi write. Kita tambahkan lagi titik tanda kutip 1. Kita ketik input jumlah jam kerja. Kita tambahkan lagi tanda kutip 1, lalu di luar kurung kita tambahkan titik koma, lalu enter. Lalu kita ketik lagi write. Di sini rate-nya jumlah jam kerja, jadi jumlah jam kerjanya di variabel itu saya singkat JJK, jadi di sini kita tulis JJK. Lalu di luar dalam kurung kita ketik titik koma, lalu enter. Lalu di sini kita ketik rumus untuk mencari jumlah jam kerjanya jika pada 1 jamnya itu bernilai 80.000. Kita ketik gaji. Karena gajinya saya singkat dengan GJ, jadi saya ketik GJ. Gaji atau GJ titik 2 sama dengan, jika kita menulis rumus itu harus selalu menggunakan titik 2 sama dengan. Gaji titik 2 sama dengan jumlah
jumlah jam kerja atau JJK kita kali dengan 80.000. Lalu kita tambahkan titik koma, lalu enter. Lalu kita ketik write line. Lalu kita ketik write line. Kita tambahkan tanda kutip 1. Kita ketik, tampilkan jumlah gaji. Jumlah gaji kita tambahkan lagi tanda kutip 1, lalu kita ketik tambahkan lagi koma, lalu kita ketik di sini gaji. Karena gajinya di sini saya singkat GJ, jadi saya menulisnya GJ. Lalu di luar kurung kita tambahkan titik koma, kita enter, kita ketik write line. Kita tambahkan titik koma, enter, and kita ketik titik. Lalu kita coba apakah berhasil. Nah, jika tanda centang di atas kita klik lalu muncul di bawah komplikasi berhasil, berarti programnya berhasil. Kita tes ya. Di sini kita input nama karyawannya. Sembarang saja kita ketik ya. Misalnya Cindy. Input jumlah jam kerjanya misalnya 6 jam. Nah, di sini sudah muncul jumlah gaji jika per 6 jamnya per 6 jamnya dikali 80.000. Oke. Baik, selanjutnya saya akan membuat program pemilihan. Di sini saya akan mengambil contoh yaitu menentukan nilai A sampai E. Di sini saya mengambil nilai semester. Langsung saja kita ketik program spasi, bisa juga enter. Di sini kita ketik judulnya, menentukan underscore nilai underscore A underscore sampai underscore E. Kita tambahkan titik koma, enter. Lalu kita ketik uses CRT, tambahkan titik koma, enter, var atau variabel, enter. Di sini kita memasukkan semua juga variabelnya yang terdiri dari nama, kita ketik nama, kelas, titik 2. Di sini saya mengambil tipe data string. Kita tambahkan titik koma, enter, name, titik 2, tipe datanya yaitu login, titik koma, enter, dan terakhir nilai. Titik 2, tipe datanya yaitu login, titik koma, enter. Sini kita ketik begin, enter. Kita ketik lagi CLRSCR, titik koma, enter. Di sini kita ketik write, kita tambahkan tanda kutip 1, kita ketik input nama, kita tambahkan tanda kutip 1, di luar kurung kita tambahkan titik koma, enter, write. Di sini rate-nya sesuai kayak video sebelumnya, kita write-nya di sini sesuai dengan variabelnya. Di sini kita ketik nama, tambahkan titik koma, enter, kita ketik lagi write.
kita tambahkan tanda kutip 1, kita ketik input name, kita tambahkan lagi tanda kutip 1, kita tambahkan di luar kurung titik koma, kita enter, kita ketik lagi right, kita ketik name, kita tambahkan titik koma, enter, kita ketik lagi right, tambahkan tanda kutip 1, kita ketik input nilai, tanda kutip 1, luar kurung, kita tambahkan titik koma, enter. Di sini kita ketik right, di sini kita ketik nilai, lalu tambahkan luar kurung titik koma, enter. Di sini kita ketik if name modulo 2 sama dengan 0, then enter right, tanda kutip 1, kelas logaritma, tambahkan tanda kutip 1, enter, else if name modulo 2 sama dengan 1, then enter right, tanda kutip 1, kelas Pascal, tanda kutip 1, lalu kita tambahkan di sini titik koma, lalu enter, kita ketik if nilai lebih dari atau sama dengan 85, then enter right, tanda kutip 1a, tanda kutip 1, lalu enter, else if nilai lebih dari atau sama dengan 75, then enter right, tanda kutip 1, b plus, tambahkan tanda kutip 1 lagi, lalu enter, kita ketik else if nilai lebih dari atau sama dengan 70, then right, tanda kutip 1, b, tambahkan tanda kutip 1 lagi, lalu enter, kita ketik else if nilai lebih dari atau sama dengan 65, dan enter right, tanda kutip 1, c plus, tanda kutip 1 lagi, lalu enter, kita ketik else if lagi, nilai lebih dari atau sama dengan 55, dan enter right, tanda kutip 1, c, tambahkan tanda kutip 1 lagi, lalu enter, kita ketik else if lagi, else if nilai lebih dari atau sama dengan 40, dan enter, kita ketik right, tanda kutip 1, d, tambahkan tanda kutip 1 lagi, lalu enter, kita ketik lagi yang terakhir else if nilai lebih dari atau sama dengan 0, dan enter, kita ketik right, tanda kutip 1, e, tambahkan tanda kutip 1 lagi, lalu di luar kurung baru kita tambahkan titik koma, lalu enter,
kita ketik redline, tanda kutip 1, tambahkan tanda titik koma, lalu enter, kita ketik N, tambahkan titik. Lalu kita tes apakah berhasil. Dan jika komplikasinya berhasil, mari kita tes. Di sini kita coba TESA, NIM-nya 2203407007, nilai misalnya 89. Nah, di sini muncul kelas Pascalnya. Oke, berhasil. Baik, selanjutnya saya akan membuat program pengulangan. Langsung saja di sini saya akan membuat contoh pengulangan perkalian. Baik, langsung saja kita ketik program spasi judulnya yaitu pengulangan dengan underscore perkalian, titik koma, lalu enter, kita ketik uses crt, titik koma, lalu enter, kita tambahkan variabel atau var, kita ketik variabelnya yaitu i.2, tipe datanya itu sort in, tanda titik koma. Lalu variabel yang terakhir yaitu angka. Titik 2, tipe datanya juga sort in. Tambahkan titik koma. Lalu kita ketik begin. Enter begin, kita ketik begin. Enter. Kita ketik CLRSCR. Tambahkan titik koma, enter, kita ketik write, tambahkan tanda kutip 1, kita ketik angka perkalian yang diinginkan. Tambahkan tanda kutip 1, lalu luar kurung kita tambahkan titik koma, lalu enter, kita ketik write. Di sini write-nya kita ketik angka sesuai di variabel. Tambahkan titik koma di luar kurung. Kita ketik for i titik 2 sama dengan 1 to 100 do. Lalu enter, kita ketik redline, kita ketik angka, koma, tanda kutip 1, kita ketik perkalian. Perkaliannya di sini kita pakai bintang. Lalu kita tambahkan tanda kutip 1, spasi, koma, kita ketik i, koma, kita tambahkan tanda kutip 1, kita ketik sama dengan, tambahkan lagi tanda kutip 1, spasi, koma, kita ketik angka kali i, lalu luar kurung kita ketik titik koma, lalu kita enter, kita ketik redline, tambahkan titik koma, lalu kita enter lagi, kita ketik N, lalu tambahkan titik. Kita coba apakah berhasil. Nah, komplikasi berhasil. Lalu kita tes. Di sini angka perkalian yang diinginkan, misalnya angka 2. Kita enter. Nah, sini sudah muncul sampai 100 kali. Oke. Sekian video tutorial yang saya buat tentang program yang memuat struktur pengurutan, pemilihan, dan pengulangan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.